wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kepada yang saya hormati, yang saya muliakan, Bapak Dr. Cucu Surahman STHI MAGMA selaku dosen mata kuliah praktek qiraah, kepada teman-teman mahasiswa terutama dan yang paling utama teman-teman kelas B6 semester 2 yang saya cintai. Kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas daripada mata kuliah praktek qiraah dengan materi saktah, imalah, naql, ibdal, ismam, tashil, mad dan qasr, kemudian silah dan fathah, dhammahnya dhon. Baiklah, sebelum saya mulai di dalam penjabarannya, alangkah baiknya kita baca Fatihah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Liridhoillah wa li syafaati rasulillah wa li tadhhiri qulubina wa li ilmin nafi' ilmu manfaat fid din wa dunya wal akhirah, ilmu laduni mukasyaf wal futuh wa li taysiri muradatina wa li qadai hajatina min hawaijid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, anta ma'ana, anta syahidun, anta nadhirun ilaina, anta ma'ana, anta syahidun, anta nadhirun ilaina, anta ma'ana, anta syahidun, anta nadhirun ilaina. Ya Allah, anta maqsuduna wa ridhaka matlubuna, nahnu abduka adzalil nas'aluka rahmatak ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma aftah alayya futuhal arifina bi hikmatika wa anshur alayya rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inni qad istawda'tuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Baiklah, untuk menyingkat waktu, kita mulai di dalam penjabaran dan penjelasan terkait materi yang sudah saya jelaskan di depan secara global. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran itu ada yang namanya gharib dan mushkilat bacaan Al-Quran. Dan pada kali ini saya akan terfokus untuk menjelaskan tentang gharib dan mushkilat yang terdapat di dalam Al-Quran dari Imam Asim riwayat Hafiz, seperti yang ada di dalam kitab At-Tashil fi Ilmil Qiraat karya Abul Khair. Yang pertama adalah saktah. Saktah menurut bahasa diambil dari kata sakata yaskutu sukutan wasaktatan, yang berarti diam atau berhenti. Sedangkan menurut istilah adalah saktatun latifatun min ghairi tanaffusin, yakni berhenti sejenak sekedar satu alif tanpa bernafas. Menurut Hafaz, saktah itu terbagi ke dalam dua bagian, yaitu saktah wajibah dan saktah jaizah. Saktah wajibah yaitu wajib berhenti sejenak tanpa bernafas saat menghendaki wasol. Jadi saktah wajibah ini terjadi dalam 4 tempat. Yang pertama adalah dalam surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Jadi dalam
surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 2 tersebut ada kata-kata iwaja diteruskan dengan ghayyiman. Ketika kita tersebut adalah membaca lafaz iwaja, di situ wajib sakta. Artinya kita wajib berhenti sejenak tanpa bernafas. Setelah itu kita teruskan untuk membaca kalimat yang selanjutnya, yaitu lafaz ghayyima. Saya ulangi, praktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Itu. Adapun yang kedua adalah yang terdapat pada surat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Lafaz marqadina, kita berhenti sejenak, kemudian meneruskan kalimat yang selanjutnya, yaitu hadza mim marqadina. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Itu sakta. Kemudian yang selanjutnya yaitu surat Al-Qiyamah ayat 27. Wa qila man raq wa qila man raq. Selanjutnya yaitu surat Al-Mutaffifin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nah, ketika kita mengucapkan kalimat bal, berhenti sejenak tanpa bernafas kadar satu alif, lah kemudian kita lanjutkan untuk melafazkan kalimat yang selanjutnya, yaitu lafaz rona. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Untuk selanjutnya yaitu saktah jaizah, yaitu kalimat yang boleh dibaca dua wajah, yakni saktah serta izhar atau wasol serta idgham, yaitu terdapat dalam surat Al-Haqqah ayat 28-29. Bismillahirrahmanirrahim. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Itu berarti kita baca saktah serta idhar. Artinya ketika kita membaca maliyah, kita berhenti sejenak ya. Kemudian setelah itu membaca lafaz yang selanjutnya, yaitu lafaz halaka. Jadi ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Adapun bacaan yang kedua yaitu wasol serta idgham, itu seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Kemudian bacaan gharib yang kedua yaitu bacaan imalah. Imalah menurut bahasa diambil dari kata-kata amala yamilu imalatan, yang berarti condong atau belok. Menurut istilah, imalah adalah memiringkan bunyi harokat fathah pada bunyi harokat kasrah, seperti apa yang dituliskan Ki Haji M. Yusuf Amin dalam bukunya, yaitu buku yang berjudul Gharib dan Mushkilat Ciamis Ponpes Al-Ulfah edisi revisi. Menurut riwayat, Hafiz membaca alif dengan imalah itu hanya pada alifnya lafaz majreha yang terdapat pada surat Hud ayat 41. Redaksi ayat tersebut adalah sebagai berikut.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Jadi cara bacanya adalah majriha. Walaupun di situ ada alif. Jadi وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. Bacaan gharib yang ketiga adalah naql. Naql menurut bahasa berasal dari kata-kata naqala yang ngilu naqlan, yang artinya memindahkan. Menurut istilah adalah memindahkan harokat ke huruf yang sebelumnya. Bacaan naql menurut bacaan hafaz itu hanya terdapat dalam satu tempat yang dibaca, yakni memindahkan harokat hamzah kepada lam yang terdapat di dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Jadi di situ ada kata-kata bi'sa, ada kata-kata al-ismu. Bi'sal ismu, kita bacanya seperti itu, tidak bi'sal ismu, tapi bi'sal ismul fusuq. Jadi harokatnya tersebut adalah dipindah kepada lam, harokat hamzah, ya, al-ismu, ya, al-ismu itu harokat kasrohnya dipindah kepada lam sehingga menjadi bi'salismul fusuq. Kita ulangi, ya. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Bacaan gharib yang nomor 4 adalah ibdal. Menurut bahasa, ibdal diambil dari kata-kata abdala yubdilu ibdalan yang berarti menggantikan. Menurut istilah adalah menggantikan satu huruf pada huruf yang lain dengan tujuan untuk meringankan bacaan. Dan ini ada dua kategori, yaitu yang pertama adalah menggantikan hamzah ke huruf ya, yang kedua adalah menggantikan huruf shad menjadi sin. Untuk kategori pertama, yaitu menggantikan hamzah ke ya, Imam Hafiz membaca ibdal dalam satu tempat ini, yaitu yang terdapat dalam surat Al-Ahqaf ayat 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ard am lahum syirkun fis samawat ituni bikitabim min qabli hadza. Nah, di situ di dalam surat Al-Ahqaf ayat 4 ada kata-kata ituni. Nah, itu aslinya adalah ituni. Jadi ituni, hamzah digantikan menjadi ya. Itu kalau memang apa? Kalau memang kita wakaf pada lafaz as-samawat, kemudian kita ibtida dari lafaz ituni. Jadi ibdalul hamzah ya'an ibtidaan. Jadi amlahum syirkun fis samawat ituni bikitabim min qabli hadza. Nah, di situ hamzahnya diganti menjadi ya. Adapun kalau misalnya kita tersebut adalah membaca wasol, maka di situ harus tahqiq. Artinya hamzahnya ditetapkan, tidak digantikan dengan ya. Begini cara bacanya. Am lahum syirkun fis samawati.
Ituni bi kitabim min qabli hadza. Itu bacaan ibdal yang termasuk dari bacaan gharib. Kemudian kategori yang kedua dari ibdal adalah mengganti shad menjadi sin. Terdapat huruf sin kecil biasanya ya di atas atau di bawah huruf shad. Cara bacanya itu ada 3. Yang pertama adalah harus dibaca sin. Jadi ketika ada shad ya, di dalam Al-Quran, mushaf, kemudian di atasnya atau di bawahnya ada sin kecil, maka di situ ada 3 cara membacanya. Yang pertama adalah harus dibaca sin, yaitu terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 245 dan surat Al-A'raf ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Asalnya itu kan wa yabsutu ya, wa yabsutu, kemudian kita ganti menjadi wa yabsutu, wa yabsutu. Nah, jadi shad itu diganti menjadi sin, dan ini wajib. Kemudian yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Wazadakum fil khalqi basdah. Wazadakum fil khalqi basdah. Nah, di sini aslinya adalah basdah pakai shad. Kemudian di situ ada huruf sin kecil, maka di sini shadnya adalah wajib untuk digantikan menjadi sin, menjadi basdah. Asalnya basdah menjadi basdah. Kemudian cara baca yang kedua yaitu boleh shad atau sin, yang terdapat di dalam surat At-Tur ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Am indahum khazainu rabbika am humul musaydirun. Ini lafaz al-musaytirun ya, boleh dibaca shad atau dibaca sin. Jadi boleh kita baca amhumul musaydirun atau amhumul musaydirun. Jadi boleh shad, boleh sin. Kemudian yang ketiga ya, ketika ada huruf shad, kemudian di atasnya atau di bawahnya ada sin kecil, maka di sini tetap dibaca shad. Yaitu dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 22. Lasta alaihim bimusaydir. Lasta alaihim bimusaydir. Nah, di sini shadnya walaupun di situ ada sin kecil, tapi tetap kita baca shad. Lasta alaihim bimusaydir, tidak bimusaydir, tidak, akan tetapi tetap bimusaydir. Bacaan huruf yang selanjutnya yaitu nomor 5 adalah ismam. Ismam yaitu memonyongkan kedua bibir seperti orang mengucapkan dhammah tanpa mengeluarkan bunyi dhammahnya. Dengan kata lain, bibir mencucu di tengah-tengah ghunnah. Seperti apa yang dikatakan oleh Abu Al-Qasim Ali bin Usman di dalam kitabnya yaitu Sirajul Qari. Bacaan ismam menurut riwayat Hafiz itu hanya terdapat dalam surat Yusuf ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. La ta'manna, la ta'manna. Jadi cara membacanya adalah memonyongkan atau mencucukan bibir itu di tengah-tengah ghunnah. La ta'manna, la ta'manna. Dan ini enggak perlu terlalu monyong. Yang jelas ada monyongnya sedikit. La ta'manna. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Itu bacaan ismam. Kemudian yang selanjutnya yaitu
Bacaan gharib nomor 6 adalah tashil. Tashil menurut bahasa berarti memberi kemudahan atau keringanan. Menurut istilah adalah meringankan bacaan hamzah yang kedua seolah dibaca setengah makhrajnya ha. Seperti yang dikatakan oleh Kiai Haji M. Yusuf Amin di dalam kitabnya yaitu Gharib dan Mushkilat, dalam bukunya Gharib dan Mushkilat. Imam Hafiz hanya membaca tashil dalam satu kalimat, yakni surat Fussilat ayat 44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa arabi. Jadi di situ hamzah yang kedua ini bacaannya diringankan, seolah-olah apa? Seolah-olah dibaca setengah makhrajnya ha. A'jamiyyu wa arabi. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyu wa arabi. Tidak boleh a'jamiyun ya. Jadi itu merupakan suatu yang kurang pas ya, ketika hamzah yang kedua itu dibaca tahqiq. Akan tapi di situ harus dibaca tashil. A'jamiyyu wa arabi. A'jamiyyu wa arabi. Itu bacaan tashil. Untuk selanjutnya terkait bacaan gharib dan mushkilat, yaitu ada mad dan qasr. Di sini akan saya contohkan satu saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yudhafu 'alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Surat Al-Insan ayat 15 sampai ayat 16. Lah di sini ada lafaz qawarir double. Yang pertama adalah wa akwabin kanat qawarira. Kemudian yang kedua adalah qawarira min fiddatin. Hukum daripada bacaan di sini adalah ada 3. Yang pertama, jika berhenti pada lafaz qawarira yang pertama, maka roknya itu dibaca panjang. Berarti wa yudhafu 'alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Nah, begitu roknya dibaca panjang. Yang kedua, jika wasol dan berhenti pada lafaz qawarira yang kedua, maka rok pertama dibaca pendek dan rok kedua dibaca sukun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yudhafu 'alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Jadi ini kan diwasal lafaz qawarira, kemudian diwasolkan kepada lafaz qawarira yang kedua, maka ra yang pertama dibaca pendek dan ra kedua dibaca sukun. Wa akwabin kanat qawarir. Nah, begitu. Adapun hukum yang ketiga, jika keduanya diwasolkan, maka ra keduanya itu dibaca pendek. Seperti bacaan saya yang pertama tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yudhafu 'alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Nah, di situ lafaz qawarirnya yang pertama dan yang kedua dibaca pendek. Karena apa? Karena keduanya adalah diwasolkan. Untuk selanjutnya yaitu terkait mad silah, yaitu bacaan panjang atau di situ ada tanda panjang yang ada pada hak dhamir ya.
di mana huruf yang sebelum dan sesudahnya itu tidak sukun. Saya contohkan yang sesuai dengan kriteria ini adalah lahu ma fis samawat, lahu ma fis samawat. Di situ ada hak dhamir, kemudian sebelumnya berupa lam tidak sukun dan di situ dibaca fathah, ya. Dan yang setelahnya itu huruf mim juga tidak sukun, artinya dibaca fathah. Haknya adalah hak dhamir, maka di situ dibaca panjang. Lahu ma fis samawat. Berbeda dengan lafaz fihi hudan, fihi hudan. Di situ hak dhamir, akan tetapi huruf yang sebelumnya adalah ya yang sukun, maka di sini haknya adalah tidak dibaca panjang. Ya, untuk bacaan gharib, ya, dalam kaitannya dengan mad silah, itu yang pertama ada dalam surat Hud ayat 91. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Syu'aibu ma nafqahu katsiran mimma taqul. Nafqahu katsiran mimma taqul. Kalau kita lihat sepintas, hak di sini adalah mad silah. Karena apa? Karena sebelum hak itu tidak sukun, yaitu huruf qaf di harokati fathah. Kemudian setelahnya hak juga tidak sukun, yaitu huruf kaf di harokati fathah. Akan tetapi di sini masalahnya hak yang terdapat di dalam lafaz nafqahu itu bukan hak dhamir, melainkan hak balungan kalimat. Jadi dari faquha yafqahu, ya, faquha yafqahu. Kemudian ya ghaibnya itu diganti menjadi nun, ya, yang waqi'nya adalah mutakallim ma'al ghair, nafqahu. Nah, di sini ya haknya adalah dibaca pendek. Jadi bukan merupakan mad silah, walaupun secara sepintas itu seakan-akan mad silah, dan ini perlu dihati-hati ketika kita membaca Al-Qur'an. Kemudian yang kedua yaitu pada surat Al-Mu'minun ayat 19, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum fiha fawakihu katsiratun wa minha ta'kulun. Fawakihu katsiratun, ya, fawakihu katsiratun. Di situ haknya itu bukan merupakan hak dhamir. Jadi di sini bukan mad silah, karena hak yang terdapat di dalam lafaz fawakih itu bukan hak dhamir, melainkan itu hak asli dari lafaz tersebut, di mana lafaz fawakih itu merupakan jamak dari fakihah, ya, maknanya itu kan buah-buahan, fakihatun, ya, kemudian fawakih. Kemudian yang ketiga yaitu dalam surat As-Saffat ayat 42. Bismillahirrahmanirrahim. Fawakihu wa hum mukramun. Fawakihu wa hum mukramun. Haknya dibaca pendek. Yang selanjutnya surat Az-Zumar ayat 7. Wa in tashkuru yardahu lakum. Wa in tashkuru yardahu lakum. Wa in tashkuru yardahu lakum. Nah, di sini lafaz yardahu lakum, ya, memang haknya tersebut, ya, itu merupakan hak dhamir, dan harokah dan huruf yang sebelumnya dibaca fathah, kemudian huruf yang selanjutnya yang sesudahnya juga dibaca fathah, berarti kan tidak dibaca sukun. Semestinya ini sudah sesuai dengan apa? Sudah sesuai dengan definisi mad silah. Akan tetapi perlu diketahui bahwa lafaz yardahu lakum, lafaz yardahu-nya itu di situ aslinya adalah yardauhu, ya. Ini asalnya adalah yardauhu lakum, kemudian wawunya adalah dilempar. Jadi kalau kalau diaslikan berarti kan apa? Hak dhamir itu jatuh setelahnya huruf yang tidak berharokat, dalam artian huruf yang sukun, berarti tidak sesuai dengan kriteria mad silah. Makanya di sini, ya, di dalam Az-Zumar ayat 7, lafaz yardahu haknya tidak dibaca
panjang, melainkan dibaca pendek. Wa in tashkuru yardahu lakum. Tidak boleh yardahu lakum. Nah, di situ. Kemudian yang selanjutnya yang gharib adalah Al-Furqan ayat 69. Ya. Kita coba baca ayatnya. Wa yakhlud fihi muhana. Wa yakhlud fihi muhana. Lah di sini haknya itu dibaca panjang, padahal tidak sesuai dengan definisi madsilah. Karena apa? Karena ha itu jatuh setelahnya huruf ya yang sukun, tapi haknya tetap dibaca panjang. Wa yakhlud fihi muhana, gitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu terkait dengan fathah domahnya dod. Itu surat Ar-Rum ayat 54. Saya bacakan, kemudian baru nanti akan saya jelaskan, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'f ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. Nah, di sini ya ada ya kata-kata dha'fin yang diulang-ulang berkali-kali. Dan di situ dalam pembacaan yang pertama ya saya membaca dot dengan harokat fathah. Jadi di sini dotnya itu boleh dibaca fathah atau dhammah, tapi dengan catatan ya, jika dot yang pertama dibaca fathah, maka yang lain juga dibaca fathah, seperti yang tadi saya bacakan. Dan jika yang pertama itu dibaca dhammah, maka yang lain juga ikut dhammah. Jadi di situ kan ada lafadz dhafin 4 kali ya. Saya bacakan yang dhammah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min du'fin thumma ja'ala min ba'di du'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin du'fan wa syaibah. Nah, begitu. Itu berarti yang pertama dibaca dhammah, kemudian yang selanjutnya juga dibaca yang selanjutnya dibaca dhammah. Kiranya cukup sekian pemaparan saya ya, dan tidak lupa saya mohon koreksinya terutama dari Bapak Cucu Dr. Cucu Surahman STHI MAGMA selaku dosen mata kuliah praktek qiraah, dan juga kepada teman-teman terutama kelas B6 ya, saya juga mohon koreksinya ya. Mudah-mudahan adanya video ini dapat bermanfaat terutama untuk pribadi saya dan juga untuk yang mendengarkan. Amin Allahumma amin. Kiranya cukup sekian saja. Wallahu a'lam bishawab. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.